وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa meneruskan dan melanjutkan pengajian rutin kita. Dan insyaallah mudah-mudahan malam hari ini tepada bau nyelesaian tafsir surah Nuh, karena tersisa beberapa ayat lagi berkaitan dengan surah Nuh, surah yang menceritakan perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan bisa selesai malam hari ini. Kita masuk ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa qalu, dan mereka para tokoh li zaman Nabi Nuh, mereka berkata, la tadharunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Nabi Nuh alaihi salam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tetapi tokoh-tokoh ini mereka juga berdakwah, mengajak umat manusia untuk mempertahankan sesembahan-sesembahan itu. Mulai berperang antara tauhid dan kesyirikan di sini. Dakwah tauhid saling lawan dengan dakwah kesyirikan. Wa qalu, mereka berkata, la tadharunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, wala tadharunna, dan jangan juga sesekali kalian tinggalkan, waddan, wad, wala suwa'an, suwa', wala yagutha, yaguth, wala wa ya'uqa, ya'uq, wa nasra, dan juga nasr. Ini siapa yang mengatakan ini? Para tokoh. Nabi Nuh mengajak manusia pada sembah Allah Subhanahu wa taala. Bilin tinggalkan sesembahan-sesembahan ini, tinggalkan patung-patung ini, tapi para tokoh ini justru mengatakan jangan. Pertahankan sesembahan kalian, pertahankan Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Siapa 5 nama ini? Siapa? Naam. Mereka adalah orang-orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Saleh. Mereka punya banyak pengikut, dan pengikut mereka sangat cinta kepada mereka. Falamma halaku, tatkala 5 orang saleh ini meninggal dunia, jamaah sekalian, para pengikutnya sangat sedih. Dan kesedihan mereka dimanfaatkan oleh iblis. Iblis menggoda para pengikut ini untuk membuat patung, 5 patung. Kemudian 5 patung ini dikasih nama seperti nama mereka. Ini patungnya Wad, yang ini patungnya Suwa', yang ini patungnya Yaguth, yang ini patungnya Ya'uq, yang ini patungnya Nasr. Tujuannya, awalnya itu tujuannya
Setiap kali mereka melihat patung itu, maka mereka ingat kepada orang-orang soleh ini, dan mereka ingat kepada ibadah orang soleh ini. Tatkala kita patung Wat, oh ini Wat, dulu dia soleh rajin ibadah, ayo kita ikut rajin ibadah juga. Ini patungnya Suwa, dia juga soleh rajin ibadah, ayo kita ikut rajin ibadah. Ia tujuan awal sebagai motivasi ibadah. Bagus tidak niatnya? Bagus. Makanya dari sini sering kita sampaikan, niat yang bagus saja tidak cukup, harus diiringi dengan cara yang bagus. Sekedar niat bagus tidak cukup. Ya. Akhirnya mereka buat patung itu. Tetapi generasi yang membuat ini kemudian meninggal dunia. Generasi yang membuat ini, jamaah yang membuat ini meninggal dunia, diganti oleh anak keturunan mereka. Nah, anak keturunan mereka ini tidak tahu apa tujuan nenek moyang mereka membuat patung ini. Syaitan pun memanfaatkan ketidaktahuan mereka itu. Ya saling berketuaan, saling bertanya satu dengan yang lain, apa aja tujuan nenek moyang kita membuatnya dulu ini? Syaitan mengatakan mereka membuatnya untuk disembah. Mulailah fa'ubidat, disembah selain daripada Allah. Inilah kesyirikan yang pertama terjadi di atas muka bumi. Akibat gulu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Gulu, berlebihan kepada orang-orang saleh. Dan antum pelungguh sudah paham, tidak boleh gulu berlebihan kepada orang saleh. Tidak boleh. Tapi ingat, ketika kita melarang orang gulu kepada orang saleh, bukan berarti kemudian kita tidak hormat kepada orang saleh. Nah. Apa itu gulu, jamaah sekalian? Gulu itu bukan menghormati, bukan. Gulu itu adalah mengangkat orang saleh itu lebih daripada derajatnya sebagai manusia. Itu gulu. Itu gulu. Ya, mengangkat orang soleh lebih daripada derajatnya sebagai manusia. Contoh misalkan, sudah jelas-jelas ucapan orang soleh ini bertentangan dengan dalil Al-Quran, lagu ia menangang. Dan itu yang dimenangkan ucapan orang soleh ini. Gulu atau tidak? Gulu. Jelas-jelas hadis Nabi SAW sahih bertentangan dengan ucapan orang saleh ini, tetapi yang dimenangkan ucapan orang saleh, dibuang hadis Nabi SAW. Gulu atau tidak? Gulu. Gulu. Ini yang tidak boleh. Adapun jamaah sekalian, kita sekedar menghormati, boleh atau tidak? Bukan sekedar boleh, wajib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Man lam yarham sagirana, orang yang tidak menyayangi anak kecil, kasar lek kanak kode, bukan termasuk golongan kami. Tidak sayang kepada anak kecil. Walam yuwakkir kabirana, dan tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Tidak hormat. Walam ya'rif li'alimina haqqa, dan orang yang tidak mengetahui hak orang alim di antara kita, bukan termasuk golongan kami. Ya. Anak kecil dia tidak sayang, kasar lek kanak kode. Orang yang lebih tua tidak hormat juga. Kemudian kepada orang yang berilmu, orang alim juga dia tidak hormat. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Sering tiang ucapkan kepada pelungguh ucapan sebagian ulama. Apa kata sebagian ulama? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang Nabi SAW melepaskannya? Nabi SAW membuangnya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Dibuang oleh Nabi SAW. Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Jadi tetap hormat, tetap hormat. Yang tidak boleh apa? Gulu. Sampai-sampai ucapan orang alim, ucapan orang saleh mengalahkan ayat Allah, mengalahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak boleh.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan menaungiku? Wa ayyu ardin tuqilluni, bumi mana yang akan bisa aku pijak? Apa bahasa kita pijak ini? Injak. Langit mana yang akan jadi atap saya, menaungi saya? Bumi mana yang akan bisa saya injak? Idza qultu qawlan, apabila aku mengucapkan sebuah ucapan, kemudian ucapanku menentang ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Jadi sebab kesyirikan yang pertama itu apa? Gulu, berlebihan kepada orang-orang soleh. Bukan berarti tidak hormat, tetap dah hormat. Perhatian hak ustadz-ustadz dah. Ustadz-ustadz kita perhatikan hak mereka. Orang-orang alim kita perhatikan hak mereka. Pernah Zaid bin Thabit, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini salah seorang penulis wahyu. Dia yang ditugaskan oleh Abu Bakar untuk nulis Al-Quran, sehingga pelungguh bisa melihat Al-Quran sekarang ini. Dulu tidak ditulis. Kenapa? Rata-rata orang hafal. Tetapi gara-gara terjadi sebuah peperangan, yaitu perang melawan orang-orang murtad. Setelah Nabi meninggal dunia, banyak orang yang murtad. Maka dilakukan perang oleh Abu Bakar melawan mereka. Tatkala perang itu, jamaah sekalian, sekitar 70 para sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Sekitar 70 sahabat hafal Quran meninggal dunia. Maka Umar ibnul Khattab dia khawatir, jangan-jangan kalau tidak ditulis Al-Quran ini, para penghafal meninggal dunia, siapa yang akan menyampaikan kepada kita? Siapa? Baik. Abu Bakar ketika Umar datang mengatakan, wahai Abu Bakar, tolong tulis Al-Quran ini. Kata Abu Bakar, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Takutnya. Kata Umar, wahai Abu Bakar, yang kita lakukan ini baik. Bukan berarti ini perbuatan bid'ah, bukan. Ya, bukan. Kenapa? Ini yang disebut dengan maslahat mursalah. Kenapa di zaman Nabi SAW tidak ditulis Al-Quran? Karena tatkala itu yang pertama Al-Quran masih turun. Masih ada ayat yang menghapus, masih ada ayat yang dihapus. Ngumbe ang kunta nulis ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW, sedangkan ayat Al-Quran ini belum paten. Masih ada yang dihapus, masih ada yang menghapus. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, apa kata Ubay bin Ka'ab? Dulu surat Al-Ahzab, kalau antum buka Al-Quran sekarang, surat Al-Ahzab itu sekedar 5 lembar. Surat Al-Ahzab 5 lembar. Dulu surat Al-Ahzab itu lebih panjang dari surah Al-Baqarah. Sekarang surah Al-Baqarah paling panjang, 2 juz setengah. Surat Al-Ahzab tidak sampai 1 juz. Dulu lebih panjang dari surah Al-Baqarah, tetapi banyak dihapus oleh Allah. Bagaimana akan ditulis seperti ini? Lagu setelah Nabi SAW meninggal dunia, masih ada turun wahyu? Tidak. Al-Quran sudah paten? Paten. Maka ini bukan bid'ah. Ini jawaban yang pertama. Karena banyak orang mengatakan, lah kalau bid'ah semuanya sesat, berarti perbuatannya Abu Bakar bid'ah, sesat. Ini bukan bid'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa rasyidin setelahku. Abu Bakar khulafa atau tidak? Khulafa. Umar, dua manusia mulia ini yang menulis itu. Ikuti sunnah mereka. Sudah dijamin sunnah mereka oleh Nabi SAW. Ya. Jadi tidak ada alasan deh gemaran Al-Quran ini bid'ah. Tidak ada alasan. Baik. Zaid bin Thabit akhirnya didatangi oleh Abu Bakar. Zaid bin Thabit,
tolong kumpulkan Al-Quran, tulis. Zaid bin Thabit ini cerdas. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai khalifah, seandainya engkau perintahkan saya memindahkan gunung, saya akan pindahkan. Lebih berat bagi saya untuk mengumpulkan Al-Quran ini daripada memindahkan gunung. Kenapa? Tanggung jawabnya jemaah sekalian. Bayangkan kalau salah-salah tulis. Ini menjadi undang-undang sampai hari kiamat. Seandainya salah tulis. Makanya dia katakan, demi Allah, seandainya pelungguh memerintahkan saya memindahkan gunung, saya akan pindahkan. Tapi kalau ini berat. Tapi dipaksa oleh Abu Bakar, kumpulkan teman-temanmu yang lain yang hafal Quran. Intinya Zaid bin Thabit ini orang alim. Pernah Zaid bin Thabit ini dia berada di atas ontanya. Alim. Tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas dia pegang dari bawah tali ontanya Zaid bin Thabit. Dia pegang dari bawah. Dia bimbing. Kaget Zaid bin Thabit, kenapa ini keluarga Nabi alaihi salatu wasallam? Jangan wahai misab Nabi alaihi salatu wasallam, jangan. Jangan engkau seperti ini. Malu Zaid bin Thabit, kenapa? Keluarga Nabi ini malu dia, jangan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna bi ulama'ina. Seperti ini kami diperintahkan menghormati orang-orang alim. Seperti ini kami diperintah menghormati orang alim. Jadi tetap tidak kita hormat? Tetap. Yang tidak boleh? Gulu. Akhirnya Zaid bin Thabit pun turun dari ontanya. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa turun? Hakadha umirna bi ahli baiti nabiyina. Seperti ini kami diperintahkan menghormati keluarga Nabi. Luar biasa memang mereka ini. Luar biasa. Baik. Kita kembali. Jadi mereka, para tokoh ini, tokoh di zamannya Nabi Nuh, mereka berusaha menyuruh manusia mempertahankan tauhid atau syirik? Syirik. Wa qalu, mereka berkata, la tadarunna, jangan tinggalkan alihatakum, sesembahan kalian, wala tadarunna waddan, jangan tinggalkan wad, wala suwa'an suwa', wala yaguth wa ya'uq wa nasra, ya'uq dan nasr. Patung-patung ini dikeluhkan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Ya Allah, seperti itu saya berdakwah, seperti itu juga mereka berdakwah. Wa qad adallu katsira, wa qad sungguh adallu, mereka telah menyesatkan katsira, banyak manusia. Mereka menyesatkan banyak manusia. Kemudian akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, wala tazididz zalimin, ya Allah, jangan engkau berikan tambahan kepada orang zalim illa dhalala, kecuali tambahan kesesatan. Ya kurang kesabar Nabi Nuh ini. Menurut dia kurang sabar Nabi Nuh, kan mengenai doa Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jangan engkau berikan tambahan kepada orang-orang yang zalim kecuali tambah apa? Sesat. Ya kurang sabar Nabi Nuh. 950 tahun jemaah sekalian. 950 tahun. 950 tahun berdakwah, dapatnya hanya sekitar 80-an. Kurang sabar apa? Kemudian yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi Nuh berdoa seperti ini? Kenapa? Karena Allah sudah mengabarkan di dalam ayat yang lain, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tidak akan beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman itu saja. Tidak tambahan, sudah dikasih tahu oleh Allah, cukup yang 80 itu saja, sudah cukup, nggak ada lagi yang akan beriman wahai Nuh. Wa uhiya ila Nuh, diwahyukan kepada Nabi Nuh, annahu lan yu'min. Allah menggunakan kata lan itu artinya tidak akan beriman min qaumik, dari kaummu, illa man qad aman, kecuali yang telah beriman. Bekalamun tidak beriman aja menok-menokin bumi,
Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ada di antara manusia keberadaan mereka di dunia ini hanya mempersempit dunia ini. Mereka tidak punya harga. Kemudian waktu gelil as'ar, mereka di dunia ini hanya membuat harga itu menjadi mahal. Kalau manusia banyak, barang menjadi kurang, apa yang terjadi? Mahal. Sebagian manusia, kata Imam Ibnul Qayyim, tudayyiqul arda au yudayyiqunal arda, mereka hanya mempersempit bumi, wa yuglunal as'ar, dan menjadikan harga menjadi mahal. Enggak ada artinya. Mudah-mudahan kita termasuk kan di kan ngeri gati ini. Sekedar mempersempit bumi. Ya. Ya mesangka pelingan doang. Baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Nasallahu salam al-afiyah. Perhatikan, Nabi Nuh sudah final sudah ini. Wala tazidil zalimin. Jangan ya Allah berikan tambahan kepada orang zalim. Illa dalala, kecuali tambahan kesesatan. Sudah, kalau memang ya Allah mereka akan tersesat, tidak akan beriman, sesatkan mereka lagi ya Allah. Ya. Lamun bahasa santai itu pelot-pelot kah gitu. Mohon maaf ini bahasa kasarnya. Paham pelunggu Pak Tuan Jambar. Bahasa Sasak ini pelot-pelot. Sudah gitu. Baik. La ilaha illallah, ngeri sekali. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mimma khati'atihim ugriqu, mimma dikarenakan khati'atihim dosa-dosa mereka, ugriqu mereka pun ditenggelamkan. Allahu Akbar. Allah mengatakan disebabkan dosa-dosa mereka, mereka pun ditenggelamkan. Allah Maha Adil. Allah tidak menghukum manusia kecuali karena dosanya. Ya. Kalau kita terkadang kita benci sama orang padahal orang itu tidak punya salah. Kenapa kita benci? Ya beli mobil baru. Itu yang bikin kita benci. Dia tidak ada salah. Sama sekali tidak punya salah. Tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita benci, tiba-tiba kita ingin macam-macam sama dia gara-gara dia punya mobil baru. Ini kita. Tapi kalau Allah tidak. Mimma khati'atihim, dikarenakan dosa-dosa mereka, ugriku mereka pun ditenggelamkan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Baik. Ditenggelamkan. Bahkan nanti Nabi Nuh alaihissalam sampai mengatakan, nanti kita akan bacakan ayatnya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh ngendeng supaya tidak ada yang tersisa. Nabi Nuh minta supaya semuanya itu ditenggelamkan. Banjir bandang luar biasa, banjir paling besar sepanjang sejarah manusia, tsunami paling besar. Ya, kalau bahasa Ustadz kita Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah, tsunami kata beliau. Tsunami paling besar. Kenapa? Diambil dari kata sonam. Sonam itu artinya patung. Kenapa terjadi banjir itu? Karena sonam, karena patung, makanya tsunami kata. Ya. Lagu berubah jadi bahasa Jepang, tsunami. Baik, ini Ustadzul Al-Fadil rahimahullah taala. Banjir bandang luar biasa. Sampai tenggelam gunung-gunung. Dan manusia pada saat itu tenggelam termasuk anaknya Nabi Nuh, salah satu anaknya. Nabi Nuh punya 4 anak. Yang pertama Ham. Yang kedua Sam. Yang ketiga Yafis. Yafis, Ham, Sam, Yafis. Yang 3 ini mereka ikut naik kapal, beriman. Sam, Ham, Yafis. Sedangkan yang tenggelam adalah Kan'an. Kan'an itu yang tenggelam. Ya, ulama beda pendapat tentang nama dia yang tenggelam ini. Kebanyakan ulama mengatakan Kan'an, sebagian ulama mengatakan Yam. Yam. Siapa namanya yang naik kapal? Sam, terus Ham, terus Yafis. Nah, yang tenggelam ini namanya diperselisihkan oleh ulama.
Kebanyakan ulama mengatakan Kan'an, sebagian ulama mengatakan Yam. Sayar nawah tenggelam. Ya. Taib. Sudah tenggelam sudah. Subhanallah. Banjir luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Hud tentang kapalnya Nabi Nuh? Wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal tersebut membawa Nabi Nuh dan orang beriman fi maujin, di gelombang, di ombak, kal jibal, ombaknya seperti gunung-gunung, bahkan telap gunung, tenggelam gunung. Ya sudah saya katakan, tsunami di Aceh itu apa yang tenggelam? Pohon kelapa. Itu pun sudah dikatakan luar biasa. Ini yang tenggelam apa? Gunung. Kal jibal. Makanya Nabi Nuh ketika dia melihat anaknya Kan'an ini berusaha menyelamatkan diri. Kan'an berusaha menyelamatkan diri. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik. Ayo naik. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya mengatakan, saya akan pergi ke gunung itu menyelamatkan diri dari air. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Enggak ada. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian tatkala mereka sedang bercakap-cakap, hala bainahumal mawj, tiba-tiba ombak menghalangi mereka berdua. Fakana minal mughraqin, anaknya termasuk yang tenggelam. Lagu luar biasa jemaah sekalian, yang namanya seorang bapak tetap sayang sama anaknya. Ketika sudah selesai banjir itu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu termasuk keluargaku. Jadi minta dimaafkan. Tapi Allah katakan, innahu laisa min ahlik, dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena perbuatannya bukan perbuatan yang saleh. Ada manfaatnya. Ala kulli hal jemaah sekalian, banjir luar biasa. Sampai dikatakan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi SAW menyebutkan, lau rahimallahu min qaumi Nuhin ahadan, seandainya Allah kasihan kepada seseorang pada saat itu, seandainya Allah kasihan kepada seseorang pada saat itu, la rahimam ra'atan, maka Allah pasti akan kasihan kepada seorang wanita saat itu. Bagaimana wanita ini? Lamma ra'atil ma, wanita yang kafirah ini, wanita yang kafir ini ketika dia melihat air, hamalat waladaha, maka langsung dia gendong anaknya masih kecil. Thumma sa'idatil jabal, dia naik ke atas gunung. Falamma balaghal ma, tetapi air ini menenggelamkan apa? Gunung. Ketika air sudah sampai ke wanita ini, sa'idat bihi mankibaha, dia naikkan bayinya di atas pundaknya. Karena sampai naik sudah ini. Padahal dia sudah berada di atas puncak gunung. Sampai naik air ini, dia naikkan anaknya ke pundaknya. Falamma balaghal ma'u mankibaha, ketika air itu sampai di pundaknya perempuan ini, wada'at waladaha ala ra'siha, dia angkat anaknya di atas kepalanya. Berusaha untuk menyelamatkan. Falamma balaghal ma'u ra'saha, ketika air itu sampai di atas kepalanya, rafa'at waladaha biyadiha, dia angkat anaknya pakai tangannya. Apa kata Nabi SAW? Falau rahimallahu minhum ahada, seandainya ada yang Allah kasihani saat itu, la rahimah hadhil mar'ah, Allah akan kasihan kepada wanita ini. Tapi sudah selesai, sudah jemaah sekalian. Kenapa? Karena ketika seseorang ingkar kepada Allah, lebih buruk ketimbang apa? Lebih buruk ketimbang binatang. Apa yang mau dikasihani? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Apa yang mau di Nasallallahu salam al-afiyah. Taib. Mimma khati'atihim, dikarenakan oleh dosa-dosa mereka, ugriqu, mereka ditenggelamkan. Ditenggelamkan di dunia. Kemudian lanjutkan ayatnya, faudkhilu, lalu mereka akan dimasukkan nara, ke dalam api neraka nanti di akhirat. Azab dunia sudah dapat, tinggal azab apa? Akhirat. Dan ingat, azab akhirat itu selalu lebih
besar. Wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat selalu lebih besar. Ya. Wassallallahu wasallam ala afiyah. Kemudian Allah katakan falam yajidu, mereka tidak akan mendapatkan lahum untuk diri mereka sendiri min dunillah, selain daripada Allah, ansara, penolong-penolong. Mereka tidak akan menemukan penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari banjir tersebut, dan mereka juga tidak mendapatkan penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah ini pada seperti kapalnya Nabi Nuh. Sunnah ini seperti kapal lautnya Nabi Nuh. Man rakibaha, siapa yang mau naik, naja, dia akan selamat. Ya. Siapa yang naik pada saat itu, semuanya selamat. Yang naik itu adalah orang-orang beriman. Ulama beda pendapat tentang istrinya Nabi Nuh naik atau tidak. Ya, tapi wallahu alam, yang naik itu hanya orang beriman. Istrinya Nabi Nuh beriman atau tidak? Tidak. Ya. Cuman tidak disebutkan di dalam, yang disebutkan hanya anaknya, itu yang tenggelam. Makanya sampai ulama beda pendapat. Tapi wallahu alam, sepertinya istrinya Nabi Nuh juga tenggelam. Yang naik itu hanya yang beriman saja. Kemudian min kullin zaujain itsnain, yang dinaikkan juga adalah binatang-binatang berpasangan. Gajah 2, lamunara gajah di zaman itu. Kemudian sapi 2, onta 2, berpasang-pasangan. Mama Nina, laki perempuan, jantan betina. Ya. Saya tidak tahu, saya pernah diceritakan oleh seseorang. Ya tentu kini atau ya dongeng, wallahu alam. Apa kata dia sama saya? Dulu ya. Tahu tidak antum kenapa anjing itu bermusuhan dengan kucing? La ilaha illallah. Ya bedongeng ini. Kenapa anjing itu bermusuhan dengan kucing katanya? Saya katakan wallahu alam, saya tidak tahu. Dia katakan dulu di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, ketika diperintahkan oleh Nabi Nuh naikkan setiap binatang pasang-pasangan, maka Nabi Nuh mengumumkan binatang yang berpasang-pasangan ini di atas kapal tidak boleh berhubungan, supaya kapal tidak berat. Supaya kapal tidak berat. Lawan berhubungan di atas kapal, akhirnya mereka punya anak, berat nanti. Baik. Maka diam-diam katanya anjing ini berhubungan, dilaporkan sama kucing. Makanya dia marah sampai sekarang, katanya, ya dongeng ini aja. Saya kemana dia? Ya, dia tidak ceritakan kecuali yang disebutkan oleh para ulama kita ya. Disebutkan oleh para ulama kita. Adapun ini jaya berdongeng. Baik. Kita lanjutkan. Falam yajidu lahum, mereka tidak mendapatkan untuk diri mereka min dunillah, selain daripada Allah, ansara, penolong-penolong. Tidak akan ada, hanya Allah yang bisa menolong. Seperti ucapan Nabi Nuh kepada anaknya, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungi dari hukuman Allah saat ini illa man rahim, kecuali siapa yang Allah kasihani. Tapi tidak ada, kata Nabi SAW, yang Allah kasihani. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata dalam ayat selanjutnya? Wa qala Nuhun, dan berkata Nuh, Rabbi, wahai Rabbku, la tadhar, jangan engkau biarkan, alal ardi, untuk hidup di atas muka bumi, jangan biarkan, minal kafirin, dari orang-orang kafir itu, dayyara, satu orang pun. Tenggelamkan semuanya. Tenggelamkan semuanya. Baik. Inilah dia yang menyebabkan Nabi Nuh alaihi salam mohon maaf nanti pada hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam mereka mengatakan, wahai Adam, engkau bapaknya para nabi, bapaknya manusia.
maka tolong berikan kita syafaat untuk keluar dari padang mahsyar. Nabi Adam, beliau mengatakan saya tidak bisa. Lalu dia sebutkan kesalahannya, makan buah dari pohon yang dilarang. Akhirnya pergilah kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Nuh, minta syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Saya tidak bisa, saya punya kesalahan, saya mendoakan umat saya dibinasakan. Masih dia ingat Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Ya. Baik. Nabi Nuh minta, wahai Tuhanku, jangan sisakan satu orang kafir pun di atas muka bumi. Kenapa? Nabi Nuh punya alasan. Ketika Nabi Nuh berdoa seperti ini punya alasan. Kadang kalau kita nggak ada alasan, ya Allah hancurkan dia. Kenapa berdoa seperti itu? Pokoknya tiang demen. Ini kalau kita. Tapi Nabi Nuh tidak. Innaka intadarhum, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, intadarhum, kalau engkau biarkan mereka hidup, yudillu ibadaka, mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu nanti. Mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan illa fajiran kafara, kecuali keturunan yang jahat dan kafir. Sampai sini sudah ya Allah, sampai sini sudah. Kalau engkau biarkan mereka hidup, mereka hanya menyesatkan manusia. Kemudian kalau mereka punya keturunan, keturunannya itu hanyalah orang fajiran, jahat, kafara, dan kafir. Fajir itu artinya jahat. Ya. Dende lawan sadida anak daran fajir. Ya. Kenapa tiang kita pernah diceritakan oleh Ustaz kita Ustaz Sofyan Bafinzan hafizahullah. Mohon maaf, ada di sebuah tempat itu, kebiasaan orang di tempat itu, kalau dia ingin kasih anaknya nama, maka dia buka Al-Qur'an. Mana-mana yang terbuka sudah, yang penting dia buka. Sambil tutup mata. Setelah itu dia ginikan. Mana kata yang tertutup oleh telunjuknya, itu sudah namanya. Ya. Ustadz kita pernah ketemu sama salah seorang, mohon maaf, kata beliau orang tersebut sudah haji. Tiang bertanya, Pak Tuhan saya rendah haji mujrim, kata. Tahu arti mujrim? Fajir, ini penjahat. La ilaha. Kan haji mujrim jamaah. Subhanallah. Jadi fajir itu artinya apa? Jahat, penjahat, kafaro yang sangat kafir. Baik. Kemudian maka Allah pun binasakan semuanya. Setelah itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini boleh juga pelungguh ucapkan ya, tetapi sebaiknya jangan sampai selesai. Sepotong saja. Apa doanya? Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Kata para ulama, kedua orang tuanya Nabi Nuh beriman. Karena ingat, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam berapa? Berapa? 10 abad. 10 abad itu berapa? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 1000 abad, 10 abad 1000 tahun. Kata Abdullah bin Abbas, kulluhum ala tauhid, semua manusia di saat itu bertauhid, termasuk ayahnya Nabi Nuh, termasuk ibunya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh dia doakan orang tuanya. Ya, Rabbi ghfirli, wahai Rabbku ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, waliman, dan untuk siapa saja, dakhala, yang masuk, baitiya mu'minan, ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Siapa saja yang masuk rumahku dalam keadaan beriman, ampuni dia ya Allah. Lalu walil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni semua orang beriman laki-laki dan semua orang beriman perempuan. Tetapi lanjutannya, wala tazididz zalimina illa tabara, jangan engkau berikan tambahan kepada orang zalim kecuali tambahan kehancuran. Ini Nabi Nuh sudah ya.
Kalau pelungguh, doakan semoga dapat hidayah sudah. Karena Nabi Nuh sudah diberikan wahyu oleh Allah, tidak akan ada yang beriman lagi, tidak akan ada. Makanya cocok Nabi Nuh berdoa seperti ini. Tapi kalau kita tidak tahu orang dapat hidayah atau tidak, maka doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau pelungguh ingin pakai doa ini, sepotong saja sudah ya. Nanti diendek dalam sujud, wala tazididz zalimina illa tabara. Baik. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang doa ini? Yustahabbu mithlu hadzal du'a. Dianjurkan berdoa seperti doa ini. Dianjurkan. Iqtidaan bi Nuhin alaihi salam, untuk mencontoh Nabi Nuh alaihi salam. Bukan hanya Nabi Nuh, tetapi banyak nabi-nabi yang lain juga berdoanya seperti ini, jemaah sekalian. Nabi Ibrahim, apa doa beliau? Rabbana gfirli, wahai Tuhan kami, ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan untuk seluruh orang yang beriman. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Muhammad alaihissalam diperintahkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, wahai Rasul, ketahuilah, ilmuilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, lalu mintalah ampunan untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh orang beriman laki-laki dan seluruh orang beriman perempuan. Tiang pernah mendengarkan salah satu rekaman video kajian, sebenarnya pada saat itu sedang praktek haji atau umroh, dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ketika beliau mengatakan, ketika antum berada di Bukit Sofa, maka baca zikirnya, setelah itu perbanyak doa kepada Allah. Begitu pula ketika berada di Bukit Marwah. Dan saya ingatkan, kata beliau, Ustadz kita, Ustadz Yazid rahimahullah, saya ingatkan, kalau antum berdoa, mulai dengan diri antum dulu. Doakan diri antum, doakan kedua orang tua, doakan keluarga, dan doakan kaum muslimin secara umum. Itulah dia doanya para nabi. Doakan diri kita, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, keluarga kita yang masuk rumah kita, paman, bibi yang beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh orang beriman laki-laki, seluruh orang beriman perempuan. Ini dia urutan dalam doa, jemaah sekalian. Idahurah salat tahajud, doakan diri pelungguh, kemudian kedua orang tua, kemudian keluarga, kemudian siapa? Orang beriman. Terutama saudara kita yang di mana sekarang? Di Palestina ini, doakan mereka. Ya, doakan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Ya. Jadi dendek pelit dalam urusan doa ini. Ingat, dahulu para ulama salaf, kalau mereka ingin meminta sesuatu kepada Allah, mereka mintakan sesuatu itu untuk saudara mereka. Misal, mereka ingin minta ampunan misalkan, maka mereka mintakan ampunan itu untuk saudara sesama muslim. Kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW mengatakan, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim itu mustajab. Allah mengutus malaikat, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengatakan amin walaka bimithlin, dan mudah-mudahan engkau juga mendapatkannya. Jadi dia ingin mengejar doanya malaikat itu. Ya, jadi jangan pelit dalam urusan doa. Ya, doakan pelungguh, diri pelungguh. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, kaum muslimin secara umum. Itulah dia jemaah sekalian secara singkat tentang surah Nuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang pelungguh ingin tanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.